Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-26. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Renungan hari ini berjudul Menyirami Ilalang, ditulis oleh Adam Holz. Musim semi kali ini, ilalang merajalela di pekarangan belakang rumah kami sehingga membuatnya seperti hutan dalam film Jurassic Park. Begitu besarnya salah satu ilalang sehingga saat saya berusaha mencabutnya, saya khawatir akan mencederai diri sendiri. Sebelum sempat mengambil skop untuk mencungkilnya, saya melihat putri saya justru menyirami ilalang itu. "Kenapa kamu menyiraminya?" serga saya. "Aku ingin melihat sebesar apa tubuhnya nanti," jawabnya sambil nyengir nakal. Ilalang bukan sesuatu yang dengan sengaja kita pelihara. Namun saat merenungkannya, saya menyadari bahwa terkadang kita menyirami ilalang dalam kehidupan rohani kita. Sehingga kita justru memperkuat keinginan daging yang menghambat pertumbuhan kita. Paulus menuliskan hal itu dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 26. Dengan membandingkan hidup oleh roh dengan hidup menuruti keinginan daging, ia berkata bahwa berusaha
mengikuti peraturan saja tidak akan membuat hidup kita bebas dari ilalang, seperti yang kita dambakan. Sebaliknya, agar tidak menyirami ilalang, Ia memerintahkan kita untuk hidup dalam roh. Hidup yang melangkah selaras dengan Allah akan membebaskan kita dari dorongan untuk menuruti keinginan daging. Memahami sepenuhnya pengajaran Paulus tersebut adalah proses seumur hidup. Namun saya menyukai kesederhanaan petunjuk yang diberikannya. Alih-alih menumbuhkan sesuatu yang tidak kita inginkan dengan memperkuat nafsu diri yang mendahulukan kepentingan sendiri, langkah baiknya kita membangun hubungan kita dengan Allah yang akhirnya menghasilkan buah dan menuai kehidupan yang saleh. Sahabat ODB, bagian mana saja dalam kehidupan rohani Anda yang perlu dibersihkan dari ilalang? Lalu bagaimana Anda dapat semakin berserah kepada Allah dan hidup selaras dengannya? Mari kita berdoa. Bapa, terkadang aku menyirami ilalang dalam hidupku. Tolonglah aku untuk memilih berjalan seiring denganmu, supaya Engkau dapat menghasilkan buah roh-Mu dalam hidupku. Amin.